Oke, selamat pagi. Terima kasih telah menonton kembali channel saya. Bertemu lagi dengan saya Abdul Gifari di Ngopikes, ngobrol kopi santai. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang gak biasa ya. Nah, yang menurut saya ini sebenarnya hal ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang, khususnya di kalangan remaja. Nah, jadi di sini kita bahas ada sebuah ekspedisi yang di sini ekspedisinya membawakan sebuah kebermanfaatan untuk sesama, untuk sebuah lingkungan. Nah, jadi kan yang di sini yang saya latar belakangi di sini kok bisa pemikiran gitu. Jadi di sini saya akan mendatangkan tamu undangan saya, guest star saya, dari sosok ekspeditor yang kemarin melakukan ekspedisi di Gunung Sumbing dengan segala hal yang dibawa oleh dia yang tentunya bermanfaat oleh masyarakat sekitar dan juga lingkungan lain. Nah, jadi langsung saja ya, ayo Mas, monggo Mas perkenalkan diri dulu. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Abdullahi yang sudah mengundang saya gitu di acara podcastnya. Mungkin untuk pertama kalinya saya akan perkenalkan diri saya, yaitu nama saya Tarjan Pratama. Saya mahasiswa Universitas Said Surakarta, program studi Perbankan Syariah, dan saya dari organisasi Mapala Aspekta. Oh, Mapala ya. Ya. Keren. Oke, ya berbicara tentang Mapala memang sih ya. Mapala itu mahasiswa pencinta alam nih Mas. Iya. Nah, jadi mahasiswa organisasi ya, sebuah organisasi yang di situ konteksnya itu ke lingkungan, bukan gitu Mas? Iya, kurang lebih. Nah, jadi di sini kan kemarin kan sempat saya tuh nonton di video Mapala Aspekta itu ada tuh pendakian Gunung Sumbing, ya. Pendakian Gunung Sumbing. Saya lihat di situ dan ternyata wah keren nih Gunung Sumbing. Ternyata dia bukan sekedar mendaki saja. Nah, khususnya anak remaja kan kalau sekarang dia apa ya? Jadi kalau misalnya dia naik gunung itu ya udah dia cuma naik gunung sampai puncak terus turun lagi. Iya. Nah, itu oke kalau misalnya dia bawa sampah yang dibawa sama dia. Kalau misalnya dia nyampah di gunung malah membuat gunung ya. Nah, cuman yang di sini yang saya lihat di Gunung Sumbing ini mas-masnya dengan teman-teman lainnya ini membawa sebuah tujuan ya. Iya, yang membawa sebuah tujuan. Itu kalau kita tujuannya apa aja tuh Mas? Nah, sempat kita kemarin kan melakukan rencana ekspedisi gitu ke Gunung Sumbing, tepatnya via Desa Batusari, Via Batusari, daerah Temanggung, Wonosobo. Nah, kita mendaki di sana. Memang kita sengaja ada beberapa rencana di sana. Pertama, kita ada pemasangan plakat. Plakat itu plakat informasi sumber mata air sama arah puncak. Terakhir puncak Rajawali, yang merupakan puncak tertinggi di Gunung Sumbing itu. Selanjutnya kita juga tujuannya yaitu menyebarkan beberapa buku dan Al-Quran di TPA terdekat di sana, tepatnya di lereng Gunung Sumbing via Batusari itu. Ya, kurang lebih itu sih. Terus sama terakhir ya kewajiban kita gitu sebagai seorang pendaki yang mana kita udah datang di tempat itu dan kita bawa pulang sama kita gitu. Jadi 3 itu Mas ya? Ya. Jadi saya tadi mengambil 3 poin, pasang plakat, terus buku sama bersih-bersih sampah. Nah, kita mulai dari pasang plakat dulu aja deh Mas. Nah, saya mau tahu ini kok bisa milih plakat gitu? Kok bisa sampai kepikiran sampai ingin memasang plakat di gunung tersebut? Nah, ya, itu kan ceritanya memang kita rencana memasang plakat itu kita nggak sekedar kita kesana mau memasang plakat gitu, enggak, keinginan kita sendiri gitu. Jadi kita pertama rencana ekspedisi itu kita melakukan sebuah observasi dulu. Observasi. Pertama kita observasi, kita bisa observasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kebetulan waktu itu kan terkendala beberapa sikon, jadi kita melakukan observasinya itu secara tidak langsung. Dengan cara apa? Kemarin saya sendiri memang cari informasi di tepatnya di pengelola base camp Sumbing itu yang Batusari. Saya tanya tuh, kita nyampein rencana kita ekspedisi sana. Nah, saya tanya kurangnya di Gunung Sumbing via Batusari itu apa sih gitu. Nah, ternyata mereka memang kekurangan gitu mengenai plakat
sumber air. Iya. Satu. Yang kedua, plakat arah puncak itu tepatnya di pos 4 sampai puncaknya itu memang kurang gitu. Wow. Jadi memang banyak jalur itu percabangan. Jadi kalau memang nggak ada arah puncak, banyak pendaki yang mendaki via Batu Sari itu banyak yang salah jalur gitu. Salah jalur. Makanya itu yang kedua kita pasang itu, buatkan plakat arah puncak. Plakat arah puncak. Yang terakhir plakat puncak Raja Wali via Batu Sari. Kenapa? Karena memang di sana di puncak Raja Wali via Batu Sari memang nggak ada. Nggak ada plakat Kebetulan, sama sekali. ya, nggak ada. Makanya kita buat itu. Nah itu pun kita izin dulu, Mas. Kita kalau mau pasang plakat di sana, plakat air, arah sama puncak, kira-kira gimana, Mas? Nah ternyata mereka juga welcome gitu. Mereka silahkan gitu. Silahkan. Dengan senang hati, Iya. dengan senang hati, malah senang mereka. Ya udah, akhirnya saya koordinasi dengan tim ekspedisi saya Gunung Sumbing itu. Ya udah, kita langsung proses pembuatan plakat itu gitu. Nah, keren sih. Oh, jadi di sini kita yang saya tangkap itu jadi masih sebelum naik itu berarti sudah ada perencanaan jauh-jauh hari ya Mas? Nah jadi tembusin sana, tembusin sini, nyari kebutuhannya. Jadi yang kita cari itu kebutuhan di sananya ya Mas? Ya kebutuhan. Jadi kita nggak sekedar masang plakat, karena kan kalau udah banyak plakat kita pasang lagi, yang ada kan malah jadi sama visual. Iya betul. Soalnya kita cari kebutuhannya itu apa. Nah ya. Oh jadi, oh iya keren. Itulah jadi terobosan baru sih menurut saya. Jadi jarang gitu loh, jarang di plakat. Nah, tapi untuk sekarang itu plakatnya itu gimana Mas? Nah untuk sekarang kita follow up-nya, kita kan banyak teman-teman kita atau yang berada di sana. Kita follow up-nya ya kita tanya gitu. Sama kadang setelah saya melakukan pemasangan plakat, saya juga tanya ke pengelolanya juga, gimana Mas plakat kita gitu. Nah memang beberapa ada yang diperbaiki karena pemasangan kita yang agak kurang sempurna gitu. Jadi dari pengelola itu memang memperbaiki plakat kita, jadi follow up-nya gitu. Tetap dipantau terus lah, pakainya gimana gitu. Cuman ini ya, cuman dari teman-teman sampean yang habis naik Gunung Sumbing, terus sama dari laporan-laporan basecamp juga, plakat yang kita buat itu cukup membantu nggak? Nah itu juga cukup membantu gitu, karena apa? Pertama yang sumber air itu. Kalau saya tanya, Mas itu kalau kita nggak pasang plakat gimana? Dan dia pun jawab, rata-rata orang yang ngambil sini tuh sembarangan gitu. Sembarangan. Misal mereka ngambil itu seenaknya gitu. Apa? Nggak ditutup lah, di inilah, terus gunain airnya tuh apa? Ya sembarang gitu, berlebihan gitu. Oh iya. Makanya kita kasih informasi itu, contohnya ya gunakan air secukupnya gitu. Itu juga sedikit membantu juga. Iya sih, iya betul sih. Nah, berarti di situ sampean ada plakat-plakat yang bertuliskan gunakan air secukupnya, terus mata air gitu ya, terus puncak. Iya sih, bagus. Terus yang kedua Mas, ini kan yang tadi plakat udah nih kita ngomongin. Nah, yang kedua nih buku nih. Buku menarik sih sebenarnya menurut saya, karena di tengah zaman seperti ini yang notabene-nya globalisasi, modernisasi. Nah, jadi anak-anak muda khususnya itu minat bacanya itu sungguh nihil, sungguh rendah sekali. Nah sampean kok bisa gitu membuat terobosan buku ini coba Mas? Ya. Gimana Mas? Ya itu sebenarnya sama juga Mas. Kita juga melakukan observasi dulu. Kita kan rencana memang melakukan ekspedisi itu nggak cuma dari gunung gitu. Kita ada rencana yang namanya pengabdian. Pengabdian di sebuah ekspedisi. Nah kita mikir pengabdiannya kira-kira apa? Kita observasi, kita coba tanya ke pengelola Gunung Sumbing itu. Di desa itu kira-kira yang membutuhkan apa sih? Terus kita juga sempat kepikiran gimana kalau bagi buku. Nah akhirnya kita tanya, Mas kalau kita mau coba bagi buku di anak-anak tempat sana gimana ya Mas? Oh iya Mas, gak apa-apa gitu. Nah dia juga malah membantu, malah nanti diarahkan gitu gimana tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan buku. Nah di sana ternyata banyak TPA yang dekat di sana, banyak gitu, hampir 8 atau 10 tempat TPA yang tersebar di sekitar desa itu. Akhirnya ya kita melakukan galang dana buku itu
menggalang dana, terus beberapa anggota tim ekspedisi juga melakukan sumbangsi bukunya yang tidak terpakai, Al-Quran mereka yang lebih gitu disumbangsikan, kita bagi merata itu ke sekitar waktu itu kayaknya 6 atau 7 TPA waktu itu. Nah kita berikan di sana. Nah pihak Basecamp itu juga membantu mengantarkan. Keren sih. Ya, gitu. Itu ibarat kata kayak misalnya kita bahasa Islamnya mah sedekah jariyah ya, amal jariyah mah. Jadi kita ini Quran, terus kita buku-buku supaya nanti bisa dipakai buat anak-anak TPA. Setelahnya berarti anak TPA ya Mas tadi ya? Iya, anak TPA ya. Itu utamanya, namun tidak memungkiri umum juga boleh. Boleh juga ya. Nah, jadi amal jariah buat kita lah ya. Seenggaknya kalau misalnya kita nggak bisa jadi imam taraweh atau nanti bulan puasa jadi khotib atau kultum, yang kita bisa ngasih buku lah ya ibaratnya. Itu. Nah terus itu tadi yang buku. Terus yang ketiga itu apa tadi Mas? Sampah. Nah itu tuh sampah. Coba Mas, ini Mas. Menurut sampean itu apa sih yang kurangnya dari pendaki-pendaki gunung zaman sekarang dan juga melihat kondisi gunung yang sekarang itu bagaimana sih Mas? Ya, mungkin kalau dari pendapat saya, kebanyakan pendaki-pendaki sekarang itu lebih mementingkan apa ya, kebutuhan media sosial. Contoh Instagram, postingan Instagram ya, pasti ya. Saya sendiri pun nggak bisa munafik, kita pun sama. Nah, tapi kan seenggaknya kita berusaha gitu sebagai seorang ya mahasiswa kan. Gimana caranya kita nggak sama kayak pendaki lain. Ya mungkin banyak pendaki lain yang bawa turun sampahnya, tapi kan nggak banyak juga gitu. Iya. Nah, makanya kan itu apalagi kegiatan kita ekspedisi gitu. Nah, kalau ekspedisi kita contoh di gunung itu kita buang sampah sembarangan, ya apa maksudnya ekspedisi kita gitu. Kita ngasih kebutuhan ke mereka, tapi kita juga meninggalkan beban ke mereka. Iya, betul banget. Kita kan cuma numpang gitu di gunung kan. Nah, makanya itu. Nah, kegiatan itu kita jalankan itu. Nah, itu bersih sampahnya kita lakukan mulai dari puncak. Kan kita sampai puncak, turun kita sekalian bawa sampah. Jadi naik dulu ya, berarti naik ke atas dulu, terus dari atas ke bawah gitu. Iya, gitu. Keren sih. Iya, betul. Jadi emang faktanya ya memang. Jadi apalagi para Instagramable itu kan orang-orang pada berlomba-lomba untuk menunjukkan foto terbaik mereka. Ya kan dengan sentuhan-sentuhan Lightroom dan juga sebagainya, jadi yang membuat foto itu terlihat estetik kan. Nah, jadi namun dia malah di sisi lain ada kala dia malah merugikan lingkungan dengan cara itu dia tidak membawa sampahnya. Nah, oke, tadi kan udah dibahas semua tuh Mas, tiga-tiganya Mas. Nah, jadi menurut saya itu ini kalau saya bandingin ya dengan mahasiswa lain ya, malah justru harusnya mahasiswa itu berpikirnya seperti ini gitu loh. Nah, saya juga sebagai mahasiswa di UIN dan mahasiswa Surakarta ya, dengan jurusan komunikasi dan Islam, saya sangat sepakat dengan ide dan gagasan yang mereka bawakan. Nah, karena ya di sisi lain memberikan manfaat untuk organisasinya dan juga memberi manfaat untuk sesama. Nah, jadi gitu ya. Jadi menurut saya ini juga sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, mungkin gini Mas, terakhir gelas message ya. Nah, jadi ada nggak sih Mas yang ingin disampaikan untuk kawan muda gitu kan? Ya, mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan gitu ke para kalangan muda sekarang gitu. Sebenarnya nggak salah kalau kita melakukan hobi kita yaitu mendaki gunung gitu. Cuma kita jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia kan. Contoh yang kata-kata umum pada zaman sekarang, jangan buang sampah sembarangan. Itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita bukan dari kita sendiri yang melakukan itu, siapa lagi kita nggak tahu gitu. Apa kita mau terus-terusan gitu melakukan hal yang salah. Maka sekalian kalau kita mau melakukan sebuah hal ya nggak usah tanggung-tanggung sekalian gitu. Iya, betul. Itu sih intinya sebenarnya totalitas kata-kata. Nah, jadi itu ya yang telah diberikan
penjelasannya, maksudnya, tujuan, motivasinya apa, terus seperti apa, manajemennya seperti apa dalam melakukan hal yang bermanfaat untuk sesama. Nah, itu berikut yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Artadian. Nah, Mas Artadian, terima kasih Mas atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali, atau mungkin kita bisa bertemu kembali di penjelajahan. Kita bisa naik gunung bareng atau apa ya. Ya, jangan lupa saksikan lagi episode-episode selanjutnya dari Ngopikes, Ngobrol Kopi Santai di channel YouTube ini. Channel YouTube ini jangan lupa di-subscribe, like and comment and share. Nah, jadi semakin Anda subscribe, semakin Anda like, semakin Anda sebarkan, semoga konten ini semakin bermanfaat untuk sebagian banyak orang yang ada di sini. Nah, itu jadi semoga pesan ini tersampaikan untuk para kaum muda khususnya. Nah, saya Abdul Ghifari pamit undur diri, dan juga Mas Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.